Masih bersama saya dari workshop Dian Body Kit. Nah, kali ini kita dipercayakan lagi untuk melakukan pengupgradean mobil Sultan kali ini, guys. Nah, kalau kemarin mungkin teman-teman yang menyaksikan video kami, kita ada melakukan pengerjaan mobil Toyota Land Cruiser 3 unit, dan ini salah satunya unit yang terakhir. Sebenarnya nggak unit terakhir sih, kita masih ada lagi yang waiting untuk melakukan pengerjaannya. Dan ini mobilnya sudah selesai kita melakukan pengupgradean dari tahun 2011, tipe UK sudah kita melakukan pengupgradean menjadi facelift model tahun 2021. Tetapi yang kita upgrade ini adalah model yang full spec tipe tertingginya. Nah, ini hasilnya teman-teman bisa lihat juga ya. Kalau kita lihat langsung, ini penampilannya benar-benar sangat gagah, sangat keren sekali, dan yang pasti sangat berubah total dari generasi yang sebelumnya. Kalau kita lihat tampilan memang gagah dan keren, tetapi hal itu kalian jangan melihat dari segi tersebut. Yang paling kalian perhatikan lebih detailnya lagi apa? Dari segi kerapihan, guys ya. Jadi percuma kalau misalkan penampilannya keren, tampilannya gagah, tapi hasil pengerjaan yang ngerapi itu sama aja sia-sia. Oke, mungkin teman-teman saya mengajak kalian untuk yang belum subscribe, saya mendadukan kalian untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan kita akan melakukan pembahasan secara detail perubahannya apa aja. Dan mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, teman-teman bisa melihat keseluruhan untuk step progres pengerjaannya, supaya teman-teman tahu juga cara pengerjaan di workshop Dian Body Kit seperti apa, dan dari step-step sampai akhirnya seperti apa. Check it out, guys. Oke, guys, jadi itulah cuplikan sedikit kita melakukan pengerjaannya dari mobilnya before ya. Belum di apa-apa ini, belum di kotak-katik sama kita. Jadi begitu masuk ke workshop kami, diberikan untuk customer tersebut melakukan pengerjaannya ini semaksimal mungkin untuk selesai 1 bulan. Dan kita memang rata-rata untuk melakukan pengerjaan ini memang makan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Dan tadi teman-teman juga sudah melihat juga untuk spare part yang di bagian depan ini ada melakukan perubahan dari pergantian kap mesin, fender ya, headlamp, dan juga di bagian bumper. Nah, bumper yang seperti ini adalah bumper mungkin kalau kalian yang sudah lama menonton video kami itu, ataupun yang selalu mengikuti video kami, itu kita banyak banget melakukan LC ya, dari LC yang lama kita upgrade menjadi generasi yang
model seperti ini. Dan memang salah satu model yang terfavorit seperti ini. Karena apa guys? Kalau kalian melakukan pengupgrade itu jadi jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, langsung aja tancap gaspol langsung ke tipe tertingginya. Jadi udah pasti kalian udah nggak perlu lirik-lirik sana sini, dan yang pasti modelnya ini wah keren banget. Yuk kita lihat bersama kepada teman-teman. Jadi yang poin-poin yang harus diperhatikan apa sih sebelum kalian melakukan pengupgradean. Nah, kalau saya bilang yang paling pertama adalah dari segi kerapihan. Nah, setelah kita melakukan segi kerapihan, yang kalian harus perhatikan adalah dari segi finishingnya. Dan finishing itu pastikan kalian melihat juga dari hasil catnya white look ya, basah seperti ini, dan yang pasti hasil akan selalu maksimal kalau kita melakukan pengerjaan dengan segenap hati. Kalau kerja pakai hati itu pasti hasilnya akan maksimal. Yang harus kita perhatikan adalah dari segi nut-nutnya dari antara fender dan di bagian kap mesin, karena nut-nut tersebut kita ganti, karena spare part itu kita ganti. Jadi karena kita harus melakukan penyetingan ulang, jadi kita ganti ya teman-teman. Harus diperhatikan poin-poin seperti ini ya. Ini terus selain itu juga antara fender dan juga di bagian pintu, poin-poin seperti ini teman-teman harus diperhatikan juga. Dari nut antara lampu dan di bagian fender teman-teman harus diperhatikan juga. Bumper ke bagian fender teman-teman harus perhatikan juga. Dan jangan sampai setelah kita melakukan pengecatan hasil jadinya ada yang kurang. Contohnya misalkan ada yang kurang itu dari segi spare partnya tersebut, hasilnya gelombang, bagian nut ataupun bagian garis seperti ini tidak simetris ya, begitu juga bagian nut seperti ini tidak simetris. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Dan selain itu juga Limgen ini memang dia memiliki lampu di bagian grill berwarna blue ice seperti ini, jadi memang benar-benar kelihatan garang banget untuk berwarna lampu seperti ini. Lalu di bagian grillnya juga dia memiliki beberapa sisi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di bagian list kruman di headlamp dia menyatu di bagian bumper, serta dia ada di bagian beberapa grafir. Ini ada tulisannya Pilot, karena Limgen ini adalah memang tipe yang Limgen Pilot guys. Oke. Dan untuk di bagian fog lamp kita ganti karena dia lampunya sudah LED untuk bagian fog lamp. Nah, seperti itu. Dan untuk di bagian headlamp, dan headlamp ini salah satunya dia memiliki berwarna hitam di bagian dalamnya guys ya. Dan juga dia ada DRL, teman-teman bisa lihat pada saat menyala ya mesinnya. Dan dia memiliki juga untuk versi lampu Tri Pro G pada saat dihidupin lampunya. Nah, tiga-tiganya nyala, yang pasti pencahayaan lebih terang, itu udah pasti terang banget ini. Dan juga di bawahnya dia ada DRL dan ada lampu sen pada saat running tuh ya. Sorry, maksudnya pada saat pengesenan dia ada lampu runningnya untuk di bagian sennya. Oke, jadi mobilnya sudah cakep banget. Dan kemarin kita juga ada melakukan pergantian velg. Velg ini sudah kita ganti menggunakan velg yang model terbaru, karena ini tipe mobil yang UK. Velg standar pun juga ring 20, jadi teman-teman nggak perlu melakukan perubahan di bagian ban yang nggak usah blue lagi. Kecuali kalau misalkan kebanyakan itu adalah generasi yang ATPM, dia ringnya masih 18, jadi teman-teman harus ganti dengan versi yang bannya juga harus dibelikan juga maksud saya. Oke, dan ini sudah benar-benar matching banget, sudah cakep, sudah enak dilihat. Karena untuk versi yang velg standar ini kalian upgrade menggunakan versi yang Limgen cocok, walaupun kalian mau ganti juga dengan versi model 2021 itu juga sama-sama cocok guys. Oke, yuk kita lanjut di bagian samping. Dan kalau untuk bagian interior nggak kita bahas karena interior tidak ada kita lakukan sentuhan, jadi si ownernya minta sentuhan di bagian eksterior. Karena kenapa? Karena eksterior adalah penampilan yang pertama kali dilihat orang, jadi supaya mobilnya itu wah jadi gagah sekali. Kalau interior kan bisa dikatakan adalah salah satu privasi kita, kenyamanan kita. Itu kembali lagi kepada kalian guys. Yuk kita lihat juga di bagian samping. Kalau untuk samping ini list bodinya, pintunya kita kasih yang berwarna hitam ya, tapi dia juga masih ada logo Land Cruiser-nya. Dan footstep juga kita harus ganti.
nih ya, karena footstepnya yang lama itu masih polos. Ini kita ganti dengan versi yang model yang terbaru, dan ini juga penyetingannya juga sudah harus sempurna dan juga rapi. Dari penyetingan seperti ini teman-teman bisa lihat rapi banget. Dan untuk di sini dia ada lampunya. Pada saat kita buka pintu tuh ya, nyala. Kalau kita tutup dia mati. Yuk kita bahas ke bagian belakangnya, perubahannya. Kalau kemarin saya ada melakukan pembahasan yang dimana kalau untuk versi generasi UK itu tidak memiliki power backdoor. Kecuali kalau teman-teman yang memiliki versi yang ATPM itu ada. Jadi ini power backdoornya nggak ada ya guys. Tuh, dan ini semua sudah terpasang dengan rapi ya. Untuk di bagian backlightingnya sudah cakep. Untuk semua parts-parts orisinilnya juga cukup kita pindahin. Oke. Oke. Dan selain itu juga di bagian stop lamp ini kita ganti, dan kita nggak pasang untuk model yang tulisan Limgen, karena kita pasangin dengan model yang Land Cruiser, karena ini permintaan si ownernya. Sebenarnya kalau kemarin kita pernah melakukan pengerjaan itu yang dimana kita ganti dengan tulisan Limgen, tetapi untuk bagian kurman ininya kita warnain warna hitam. Untuk melihat videonya tinggal klik link yang ada di atas guys. Oke. Nah ini juga sudah cakep. Dan untuk bagian belakang, tadi teman-teman juga sudah lihat kan untuk progres pengerjaannya. Jadi untuk di bagian belakang ini kita melakukan perubahannya di bagian bagasi. Kalau untuk upper spoiler ini masih bawaan originalnya, cukup kita pindahin. Dan ini semua pemasangannya sudah oke. Kalau untuk kaca kita pindahin tuh yang ada di bagian bagasi belakang, kacanya yang nempel masih bawaan sebelumnya kita pasang, kita cabut, dipasangin ke bagasi yang terbaru seperti ini. Oke, untuk poin belakang apa sih yang harus diperhatikan adalah dari segi presisi lampu. Jadi supaya teman-teman juga perhatikan dari segi simetris lampu-lampu ini nih, poin-poin ini harus diperhatikan ya. Krum-kruman seperti ini, list-list ini harus diperhatikan juga. Bumper sudah terpasang dengan rapi dan juga sempurna. Dan ini cukup kita melakukan pengerjaan pengecatan di bagian spare part yang kita ganti. Bodinya nggak kita cat ya. Jadi bodinya ini cukup kita melakukan pemolesan saja. Dan untuk Limgen sendiri, ini dia memiliki body kit add-on di bagian belakangnya seperti ini. Add-on belakangnya, dan selain itu juga dia ada bagian sirip juga di bagian samping. Jadi ada semacam lekukan, dan tampilan pun jadi tampilan lebih sporty. Keren nih guys modelnya. Untuk lampu dia juga ada semacam welcome pada saat kita hidupin lampunya tuh guys. Ya, jadi cakep untuk lampu belakangnya tuh guys, tes. Dan untuk fungsinya juga sama sennya seperti yang di bagian depan, yaitu sennya juga sudah running seperti ini. Oke, emblem juga sudah kita ganti menggunakan VXR yang terbaru ya. Emblem ini juga kita pasang yang terbaru V8, dan mobilnya sudah rapi dan langsung akan dibawa oleh si juragannya guys. Mungkin bagi teman-teman yang ingin konsultasi yang mengenai tentang mobil Land Cruiser ini, basicnya tahun berapa sih yang bisa di-upgrade. Jadi basicnya ini adalah yang penting LC 200 guys, 2008 ke atas. Kalau misalkan LC 100 itu kita nggak bisa melakukan perubahannya, apalagi LC 80. LP80 juga nggak, apalagi itu nggak bisa di-upgrade karena generasi bodi mobilnya sudah beda. Dan nanti kita ada project lagi yang akan kita upgrade menjadikan versi LC 200 menjadi LC 300. Nah, makanya teman-teman jangan lupa di subscribe. Itu kita akan juga open kepada kalian untuk hasil-hasil pengerjaannya lebih lagi. Oke, nanti bisa dilihat juga untuk keseruan hasil kedetailannya supaya teman-teman bisa lihat juga hasil kerapihan dari workshop Jan Body Kit itu seperti apa. Yang pasti kita melakukan pengerjaan ini, ketelitian, kerapihan itu nomor 1, dan teman-teman lah yang menilai sendiri untuk hasilnya seperti apa. Yang pasti kita melakukan pengerjaan itu bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan ada apa-apa pengerjaan dari workshop kami kurang rapi segala macam, kalian tinggal kontak tim kami aja, pasti akan kita tanganin. Tetapi ya kami sangat bersyukur karena kita melakukan pengerjaan QC-nya sangat detail. Jadi hal-hal seperti itu sangat jarang sekali kita alami untuk terhadap dari segi komplainan. Bukan berarti nggak ada komplainan ya guys, namanya kerjaan tangan pasti ada aja komplainan. Tetapi itu hampir jarang sekali ada di workshop kami. Oke, terima kasih dan ditunggu juga untuk next video kita akan melakukan project apa guys. Thank you guys.